Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, sekarang tim ASA berada di daerah Jawa Barat, Istana Bogor. Kalau kita melihat istana, mendengar kata istana, maka ada 3 kata yang sering kita dengar: tahta, wanita, harta. Sahabatku rahimakumullah, orang akan bahagia, akan senang katanya kalau mempunyai tahta, mempunyai wanita juga yang cantik, bahkan harta yang berlimpah. Tapi itu tidak jaminan, sahabatku rahimakumullah. Buktinya banyak orang yang tahtanya tinggi, ketika masalah tidak terpecahkan, dia bunuh diri. Buktinya bahkan orang yang banyak punya harta tetapi tidak menggembirakan, bahkan harta itu menjadi sumber fitnah. Bahkan sahabatku rahimakumullah, fitnah yang paling terbesar terutama bagi laki-laki adalah wanita. Dia sudah mempunyai wanita 1, 2, 3, 4, 5, tetapi karena tidak puas, kalaulah dia melakukan dengan kesalahan, seluruh wanita dia gauli, tidak akan merasa bahagia. Karena itu sahabatku rahimakumullah, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Ketika kita diberi nikmat tahta misalnya, seberapapun tahta yang Allah amanatkan pada kita, syukuri, maka itu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita diberi nikmat wanita misalnya, kita jangan melihat raut wajahnya saja, tapi lihatlah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat rupa kita. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi sahabatku rahimakumullah, Allah itu akan melihat kita, menilai kita dari hati kita. Sahabatku rahimakumullah, ketika kita banyak harta misalnya, tidak selamanya harta itu akan membahagiakan. Dan harta yang bisa membahagiakan ketika kita dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf misalnya, sahabatku rahimakumullah, hampir 73 miliar saat itu ketika Rasulullah menekankan tentang perjuangan Islam, maka dia tidak merasa sayang dengan harta sebanyak itu. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, Abdurrahman bin Auf besok itu akan masuk surga dengan merangkak. Karena begitu indahnya. Sahabatku rahimakumullah, selain tahta, wanita, harta, ternyata hari ini banyak orang berlomba-lomba dengan aura, dengan pencitraan, dengan ria. Dia itu inginnya terkenal di dunia saja, tetapi tidak mau terkenal di akhirat. Bahkan dia tidak pernah mengenal penghuni langit. Sahabatku rahimakumullah, kalau kita ingin bahagia dengan tahta, bahagia dengan wanita, bahagia dengan harta, bahkan bahagia dengan aura, kuncinya itu adalah segaranya dikembalikan kepada Allah. Suatu kali tahta itu akan diambil oleh Allah. Suatu kali harta itu akan dihabiskan oleh Allah. Bahkan suatu hari kecantikan wanita itu tidak ada nilainya apa-apa. Aura pun demikian, sahabatku rahimakumullah. Ketika dia masih punya tahta, ketika dia masih cantik, ketika harta melimpah, mungkin auranya itu luar biasa. Banyak orang datang, banyak orang itu meminta, banyak orang itu memohon. Tetapi kita lihat banyak. Pada suatu kali ada orang diberi nikmat yang luar biasa, kaya raya, tahta tinggi, bahkan wanita yang cantik jelita. Tetapi karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah, akhirnya apa yang terjadi? Hari ini banyak orang yang punya tahta hancur begitu saja. Hari ini banyak punya wanita yang cantik jelita, jadi fitnah, menjadikan sumber malapetaka. Hari ini banyak orang yang dulunya tahtanya tinggi, tetapi karena kurang disyukuri, dia melakukan perbuatan yang salah, yang terjadi adalah hancur, lebur. Sahabatku rahimakumullah, ada orang bahagia tidak punya tahta, ada orang bahagia hidupnya pas-pasan,
Ada orang bahagia ya dia mesra-mesra saja walaupun istrinya mungkin tidak cantik. Tetapi yakinlah, kebahagiaan itu bukan pada letak tahta, wanita, harta. Itu kebahagiaan semu. Tapi bahagia utamanya adalah di hati. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain, itu adalah sumber bahagia. Ketika kita bisa bersyukur, itulah sumber bahagia. Ketika kita bisa bersabar, itulah sumber bahagia. Karena itu sahabatku rahimakumullah, kami mengajak kepada semuanya, teruslah kita melihat ketika Allah memberikan tahta hari ini, pada saatnya tahta itu akan dicabut. Ketika Allah hari ini sedang memberikan kita amanat harta, yakinlah pada saatnya harta itu tidak akan berguna. Ketika hari ini Allah memberikan di samping kita wanita yang cantik jelita, mungkin ketika umur muda luar biasa, tapi katakanlah lihat umur 60, 70, 80, cantik sudah mulai sirna. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.